SDM itu penting. SDA itu juga penting untuk dikelola. Tapi kelembagaan dan profesionalitas tata kelola pemerintah kota katakan, untuk mengelola SDM dan SDA itu lebih penting. Dan itu harus holistik sebagai ekosistem untuk masuknya kegiatan ekonomi atau investasi di situ. Itu kuncinya kalau menurut saya. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update, masih bersama saya Safira Wardoyo dalam segmen khusus Regional Insight. Realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 mencapai 1.000 triliunan atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini telah mencapai 49,5% dari target investasi nasional tahun 2026 sebesar 2.000-an triliun rupiah. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Ruslani menyebut penanaman modal asing masih mendominasi realisasi investasi dengan nilai 507,6 triliun dan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan penanaman modal dalam negeri mencapai 502,9 triliun. Berdasarkan lokasi realisasi investasi di luar Pulau Jawa mencapai 507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi, sedikit melampaui realisasi investasi di Pulau Jawa yang tercatat sebesar 502,8 triliun. Realisasi investasi tersebut juga menyerap hampir 1,45 juta tenaga kerja, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dan capaian ini menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional sekaligus menunjukkan pentingnya peran daerah dalam menjaga iklim investasi agar pertumbuhan ekonomi semakin merata. Mana nih? Pemirsa, realisasi investasi Indonesia pada semester pertama 2026 menunjukkan tren positif, bahkan untuk pertama kalinya investasi di luar Pulau Jawa sedikit melampaui lebih dari pulau-pulau lainnya. Namun di tengah persaingan investasi ini menarik, seberapa siap daerah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia APEKSI, Bapak Alwis Rustam. Pak Alwis, terima kasih atas waktunya hadir di studio Nusantara Terima TV. kasih, sama-sama. Pak Alwis, tadi kita udah dengarkan bersama-sama begitu ya, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih merata lagi nih di luar Pulau Jawa. Apakah daerah sudah siap menjadi pertumbuhan baru? Seperti apa menurut kacamata Anda? Baik, terima kasih. Sebetulnya saat ini pun sudah menjadi mesin sebetulnya untuk investasi. Tapi sejauh apa efektivitas mesin kota sebagai mesin investasi ya. Jadi bukan apakah daerah siap, tapi justru dia sudah menjadi mesin. Tapi pertanyaannya apakah kita sudah memberi ruang yang cukup bagi daerah untuk tumbuh sesuai dengan kekuatannya. Karena semua masing-masing kota kita ini punya DNA ekonominya masing-masing. Gitu. Nah tantangannya justru di situ. Kalau dia pertanyaannya mesin, kalau menurut saya sudah jadi mesin, tapi mungkin ada yang masih belum efektif, ada yang masih belum kenceng mesinnya, ada yang masih belum kuat. Gitu. Mungkin begitu Mbak Sofi. Oke, apa indikator daerah sudah siap? Banyak, sering yang sedihnya ya kalau saya lihat itu banyak kepala daerah bangga dengan sudah ada flyover, sudah ada infrastruktur, kami punya regulasi kuat. Padahal sebetulnya modal utama dan indikator yang penting itu adalah kepastian. Apakah ada kepastian investasi itu tidak berganti-ganti regulasi. Jadi tidak hanya cepat izin sebetulnya. Sehari pun izin itu jadi untuk investasi, tapi kalau jalannya belum tersedia gimana? Kalau jalannya tersedia tapi listriknya nggak cukup untuk pergerakan modal yang mau diputer itu gimana? Dermaganya masih jauh gimana? Artinya modalnya adalah jaringan ekosistem investasi. Tidak bisa lagi bahasanya parsial egosentris dan
kemudian promosi besar-besaran, orang yakin masuk ke sebuah kota. Enggak. Satu investor masuk, pasti dia akan mikirin, karyawan saya ini anaknya sekolah di mana nanti? Rumah sakit jauh enggak? Jalannya kena polusi enggak? Nanti karyawan saya sakit asma mulu, nanti saya bayarin BPJS-nya mulu atau asuransi kesehatannya mulu. Jadi banyak hal sebenarnya yang sekarang itu harus dibenahi dari ekosistem supaya investasi itu masuk ke kota. Agar jadi mesin yang kayak tadi, yang dimaksud. Lebih siap dia menjadi mesin investasi. Apakah ini termasuk Anda yang merupakan juga tantangan juga begitu? Betul. Makanya tantangan semua kota sekarang bukannya banyak-banyakan investasi masuk. Tantangannya justru bagaimana kota itu menciptakan kepastian. Ada sesuatu yang dipegang yang kemudian orang baru mempercayakan untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi di kota itu. Dan itu bukan lagi masuk investor ke Indonesia atau ke Thailand atau ke Vietnam misalnya. Tapi udah masuknya itu ke kota. Kota mana? Jadi Bandung itu bukan harus bersaing dengan Ho Chi Minh City misalnya, dengan Bangkok misalnya, dengan KL misalnya. Bukan karena ekosistem itu dibangun dalam sebuah kewilayahan tata kelola pemerintahan kota untuk supaya investasi itu bisa berjalan lancar. Oke, baik. Investasi ini kan memilih kota begitu ya, Betul. bukan hanya negara. Seberapa kompetitif sih daerah Indonesia ini dibandingkan negara-negara lain seperti Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand? Pertama, yang dibangun memang sebetulnya adalah bukan satu kota supaya dia maju, kemudian investor masuk. Kalau kita bicara kota, Apexi ini kan ada mewadahi 98 kota seluruh Indonesia. 93-nya itu kota otonom, 5 di DKI kan. Itu yang harus dibangun bukan semua kota itu harus jadi hilirisasi semua, nggak bisa dong. Harus industri semua, harus punya pabrik. Tidak selalu gedung yang tinggi itu ekonominya tinggi dan nggak perlu juga kan gitu. Yang penting adalah gimana DNA setiap kota itu, DNA ekonomi maksud saya, ditemukan, di mapping, kemudian di maintain sedemikian rupa sehingga masing-masing kota punya keunggulan. Lalu terjadilah jaringan pembangunan kota, mana yang industri, mana yang kota AI, mana yang kota jasa, mana yang kota logistik gitu ya, mana yang kota kreatif, mana yang kota pendidikan, sehingga disitulah investasi masuk ke Indonesia dalam konteks yang sesuai dengan kekuatan kota masing-masing. Jadi nggak bisa satu kota keren sendiri, kemudian Indonesia akan maju investasinya, nggak bisa. Semua kota harus naik kelas. Apa kelemahan terbesar kita di sisi regulasi tersebut yang berubah-berubah ya? Ya, banyak hal sebetulnya yang perlu kesadaran bahwa tidak bisa lagi ego sektoral. Kan saya bilang tadi ya, pembangunan fisik itu tidak bisa sendiri, jalan aja juga fisik juga kan, tapi listrik, dermaga dan lain-lain juga sebuah hal infrastruktur yang itu juga ada keragamannya. Tapi jangan lupa, masyarakat juga harus produktif. Dan kenyamanan, lingkungan, itu juga menjadi hal yang pendukung ya, sektor kesehatan dan lain-lain. Intinya, kelemahan kita pembangunan yang sifatnya holistik untuk suatu kota yang ada trust di situ untuk investor masuk dan ada kepastian, disitulah sebetulnya yang perlu kita kuatkan, mana kota yang lemah dalam ekosistem menjamin untuk kepastian tadi bagi investor. Baik, banyak daerah kaya sumber daya alam, namun kalau misalkan kita lihat di lapangan ini belum mampu juga begitu ya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa menjadi penghambat utamanya Pak Awis? Mungkin cara berpikir kita yang perlu dikoreksi ya. Kadang-kadang pertumbuhan ekonomi dianggap face to face dengan versus dengan lingkungan. Jadi kalau membangun keuntungan ekonomi yang besar, pasti dampaknya adalah lingkungan. Padahal jangan salah, pembangunan lingkungan yang benar dulu justru sehingga ekonomi itu tumbuh. Ya. Kalau kita lihat kota-kota mandiri Mbak Safira, di BSD misalnya, di Cibubur, lihat developer itu, yang dia bangun apa? Drainasenya benar dulu, lingkungannya berarti kan bagus, pohon-pohon dibangunkan dulu, sehingga orang berani untuk membeli rumah di situ, invest tanah di situ gitu. Ini sama juga, kota itu tidak selalu antara kerusakan lingkungan akan memperlambat pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi yang cepat
akan mengorbankan lingkungan. Nggak selalu, justru sebaliknya, lingkungan yang baik, yang bersih, udara yang bersih, segala macam, investor nyaman datang. Seperti saya bilang tadi, dia akan mikirin anak karyawan saya yang jumlahnya sekian ribu, itu tuh nanti rumah sakitnya di mana, itu tamannya di mana, dia sakit paru-paru nggak nanti kalau macet mulu, polusi mulu gitu. Dia akan menghabiskan uang untuk membiayai karyawan dia, anak keluarga karyawan dia untuk jaminan kesehatan sosial, jaminan sosial atau kesehatan misalnya. Justru dibutuhkan lingkungan yang baik supaya investor nyaman masuk. Jadi apa yang harus dibenahi terlebih dahulu? Pertama, institusionalnya sih. SDM itu penting. SDA itu juga penting untuk dikelola. Tapi kelembagaan dan profesionalitas tata kelola pemerintah kota katakan untuk mengelola SDM dan SDA itu lebih penting. Dan itu harus holistik sebagai ekosistem untuk masuknya kegiatan ekonomi atau investasi di situ. Itu kuncinya kalau menurut saya. Oke. Dalam persaingan investasi, faktor apa aja sih Pak Alwis yang paling menentukan investor ini memilih suatu daerah? Itu tadi, apakah pemerintahnya di kota itu dapat memberikan kepastian dan jaminan untuk adanya kejelasan ketika dia masuk itu. Jadi sorry ya, kadang dianggap ada tax holiday, ada tax insentif, ada infrastruktur yang katanya udah tersedia di sini segala macam. Padahal saya bilang tadi, ada tax holiday itu kalau kemudian, jadi gini, tax tinggi itu bisa dimaklumi oleh investor asalkan kepastian itu ada. Jadi yang mahal itu sebenarnya ketidakpastian investasi kalau dia di sana. Dan banyak kejadian di anggota kami, saya nggak usah sebut kotanya, ganti wali kota Mbak Safira, ada investor kita yang bermasalah dengan pembayaran. Karena udah berubah prioritas pembangunannya sehingga investor pun kaget gitu. Dan itu bermasalah hukum. Jadi seberapa besar peran kepala daerah sih Pak? Peran kepala daerah penting, tapi tidak satu-satunya. Kan saya bilang tadi ya, masyarakat juga perlu. Dan birokrasi itu kan bukan satu orang, bukan hanya kepala daerah. Birokrasi adalah profesionalitas tata kelola sehingga membuat kepastian buat kalau dia itu datang ke siapa kan gitu. Sedihnya ya, birokrasi kita kadang-kadang, atau bahkan, kadang ada kepala daerah yang mengeluhkan ketika investor memprotes gitu. Nah kan itu masalahnya Pak, atau bos gitu ya, karena dia ngomong mungkin sama pemegang investasi gitu. Dia bilang gini, masalahnya itu, kami itu kan kendala nih dengan provinsi. Ini kan kewenangannya di sini Pak, di provinsi. Investor kan nggak mau dengar siapa yang salah, pusat, provinsi atau daerah. Dia maunya ini bisa jadi nggak sih gue bisnis di sini kan gitu. Jadi ya kepala daerah perlu leadership yang kuat, konsisten. Maksudnya tidak masuk angin lah, berubah-ubah gitu. Dan ada kepastian, masyarakatnya produktif, profesionalitas kelembagaan birokrasinya juga profesional tata kelolanya. Oke, baik, menarik sekali dialog ada kita. AI juga mungkin, ada yang digitalisasi dan segala macam kemajuan-kemajuan yang bisa digunakan dalam tata kelola yang baik tadi. Oke, baik, kita akan bahas selanjutnya di usai jeda berikut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Kita kembali di Nusantara Economic Update dan kita lanjutkan dialog bersama dengan Pak Alwis. Pak Alwis, tadi kan kalau misalkan kita lihat, kita ngomongin sekarang peluang hilirisasi industri. Seberapa besar sih daerah menangkap peluang tersebut? Hilirisasi? Ya. Oke, pertama saya harus tegaskan juga ya, kan tidak semua kota harus menjadi kota industri gitu. Ya. Jadi kota masa depan kan bukan mengejar pabrik sebanyak-banyaknya sebetulnya. Kota masa depan kan yang menjadi magnet bagi orang-orang terbaik. Terbaik modalnya, terbaik idenya, terbaik segala macam yang bisa mendukung kegiatan ekonomi yang ada di situ. Itu justru. Nah, setiap kota tentu punya peran dan nilai nasional. Makanya saya bilang tadi, tidak semua kota itu harus masuk industri. Ada yang nanti yang justru layanan jasa logistiknya. Ada nanti yang kota kreatifnya.
ada yang nanti digitalisasinya. Karena memang Jadi karakteristik tiap-tiap daerah beda. setiap kota. Tapi kalau bisa ngomongin sektor mana yang paling siap? Sektor maksudnya? Iya, sektor mana yang paling siap untuk di daerah-daerah tersebut, Pak? Atau beda-beda juga seperti yang Anda katakan? Beda-beda. Jadi gini Mbak Safira, kota kita itu dengan tipologi yang berbeda-beda dari kota kecil. Dari yang PAD-nya sorry to say di bawah 60 M. Tapi ada yang PAD-nya sampai 8 triliun. Dan ada yang populasinya sangat jutaan, sampai 2-3 juta. Tapi ada yang cuma sekian ratus ribu atau puluh. Dan kemudian juga ada yang karakteristiknya memang sudah tidak bisa ada, sudah padat sekali, tidak ada sawah di situ. Tapi kayak kota Palangkaraya, kayak kota tertentu itu masih ada. Ada yang di pinggir sungai, ada yang banyak, maksud saya pinggir laut, banyak sungai. Itu tentu beda karakteristiknya dengan kota yang sangat jasa kayak Surabaya misalnya, Balikpapan misalnya, atau Medan. Tapi ada kota-kota yang juga kayak Bandung, yang intinya adalah hilirisasi itu harus dilihat sebagai sesuatu sektor yang tidak bisa disebut satu apa sektornya. Tapi justru dilihat, balik lagi tadi, DNA ekonomi di kota itu apa. Kemudian kita kanalkan dia di ujung kreativitas awalnya ataupun tambah nilainya. Kalau kota kreatif mungkin dengan segala macam film-film yang mungkin reproduksinya lebih keren di Bandung gitu. Tapi kalau satu kota pendidikan, jangan-jangan memang keluaran universitas atau startup yang bagus di situ, kota itu gitu. Tapi kalau dia sumber daya alamnya kayak Tidore Kepulauan, di Tomohon, ada di Tual, ada di Ternate, itu mungkin beda lagi dengan yang ada di kota-kota yang mungkin Mbak Safira juga belum pernah ke sana ya, misalnya Bau-Bau misalnya, atau itu beda pasti dengan teman-teman yang di Semarang, Surabaya tadi. Di Pulau Jawa ya. That's it. Jadi poinnya adalah bagaimana semua kota itu memiliki jaringan nasional penambahan nilainya. Nanti berkontribusi bagi seluruh agregat investasi yang itu masuknya itu sesuai dengan jati diri kotanya. Jangan semua dihilirisasikan. Jangan semua dianggap hilirisasi itu kota harus masuk ke industri. Boleh industri kreatif, tapi kan beda treatmentnya dengan industrialisasi pabrik gitu. Nah, penyeragaman regulasi itu yang sebenarnya harus ditelaah ulang. Oke. Tadi kan Anda sebutkan ya, yang ada banyak daerah-daerah yang masih mendapatkan PAD yang kecil. Nah itu untuk menarik investasi itu bagaimana Pak? Kita harus petakan dulu problemnya apa. Ada kota yang memang kadang-kadang kotanya walaupun kecil dan sumber daya alamnya nggak ada, tapi dia itu sudah bankable. Dia itu bisa melakukan pinjaman daerah. Dia sudah punya aset. Tapi memang ada kota yang memang tidak bankable. Kayak kita minjam duit ke bank aja, kota ini nggak bisa melakukan pinjaman daerah atau investor yang banyak. Mau nggak mau, kita benahi dulu tata kelolanya. Efektivitasnya, efisiensinya. Harus dibedah dulu tuh APBD-nya apakah sudah maksimal. Kayak kita aja, gaji kita itu kan kalau udah dibenerin, bank juga yakin bahwa itu akan dikembalikan kalau dia ada investor masuk, bankable, dan bagi hasil dan segala macam. Seluruh dunia usaha, bahkan mungkin pinjaman daerah masuk bisa ke situ. Jadi bagi yang kota kecil itu harus diperiksa dulu. Dan jangan dipukul rata bahwa ayo digerakkan untuk supaya daerah kreatif PAD-nya. Dan dia kasih satu resep yang sama misalnya. Untuk melakukan misalnya apa, penaikan pajak udah ditolak pasti sama warga kan. Tapi pinjaman daerah, tidak semua daerah bisa dan eligible untuk menerima investor, bahkan mungkin pinjaman-pinjaman daerah yang mau dari kementerian, mau dari World Bank, mau dari lembaga-lembaga donor kan juga ada. Dan itu lagi-lagi menuntut profesionalitas dari tata kelola birokrasinya. Lagi-lagi birokrasi ya. Kekuatan leadership juga dengan konsistensinya dan juga produktivitas masyarakatnya. Karena kalau dia terlalu banyak bengongnya gitu ya, nganggurnya, akan ada akses negatif nanti. Demonstrasi yang digerakkan, digunakan oleh kepentingan-kepentingan dari pihak baik alasan ekonomi ataupun politis, itu yang terjadi di beberapa titik di negara kita. Gitu. Oke, tadi kan Anda selalu sebutkan begitu ya, permasalahannya ada di regulasi, terus birokrasi. Apa sih upaya yang selama ini sudah dikomunikasikan dengan pemerintah daerah? Oleh? Anda Apeksi? sebagai Apeksi? Oh, kalau Apeksi banyak sekali Mbak Safira. Kita saat ini melakukan berbagai clustering persoalan kota sesuai tipologinya. Kita membypass seluruh kegiatan yang bisa memberikan akses
Sekarang itu bukan wali kota atau Pemda yang belajar keluar, Mbak. Apeksi itu memfasilitasi 13 wali kota datang ke Maldives, ke beberapa kota kita. Dari Filipina Selatan tuh, dari Moro belajar toleransi ke Singkawang, ke Salatiga, ke Ambon malah gitu. Ya. Artinya Apeksi itu mewadahi pemetaan klasteristik kota. Karena problem kita adalah simplifikasi, generalisasi masalah 98 kota kita. Apeksi ingin menjembatani bahwa mari kita lihat masalahnya secara customize. Kasuistis dan klasternya itu dibagi sehingga obatnya pun adalah obat yang tepat. Jangan menggaruk di tempat yang tidak gatal gitu. Disamakan semua, dikeluarkan sebuah peraturan menteri atau bahkan perpres, padahal untuk kota-kota tertentu itu nggak cocok. Apalagi dia kotanya kita ada kota kepulauan loh, Mbak. Ya. Yang itu berat sekali. Problemnya bukan lagi pengadaan motor trail, bukan pengadaan mobil operasional, jangan-jangan kapal feri, jangan-jangan perahu gitu. Itu di kota Tidore Kepulauan, di Bangka Belitung sekalipun, di beberapa titik kota-kota kita itu ada kota kepulauan, apalagi kabupaten loh. Ya. Yang itu jumlahnya 4 kali lipat anggota kami. Kami kan cuma 98. Kabupaten itu 416. Baik sekali ya. Banyak sekali. 4 kali lipat. Jadi apa Pak Alwis strategi yang paling efektif untuk menjaga daya tarik investasi? Pertama kalau menurut saya, dari upaya-upaya yang dilakukan Apeksi terhadap pemerintah daerah. Betul. Pertama menurut saya yang penting adalah cara berpikir kita dalam memaknai apa itu investasi. Investasi, mendorong investasi ke kota bukan berarti banyak-banyakan uang masuk invest orang ke kota kita. Kita udah melihat banyak sekali investasi di Jakarta sekalipun, kayak monorel yang tiang-tiang itu kan contoh berpuluh-puluh tahun, belasan tahun, akhirnya Mas Pram baru kemarin yang meratakan kan, itu contoh-contoh bagaimana investasi yang tidak tepat, tidak dipelihara, dan tidak masuk dengan sesuatu yang sesuai dengan DNA kotanya. Jadi dipaksakan dari satu pressure nasional mungkin sebagai program strategis nasional, tapi ternyata DNA ekonomi kotanya nggak di situ. Banyak juga kok bangunan infrastruktur yang itu sifatnya investornya datang dari luar, itu juga akhirnya bebannya ke APBD, provinsi ataupun kota gitu. Saya nggak usah sebut nama kotanya, dan itu proyek mercusuar gitu. Dan jangan sampai yang besar-besar itu juga ada yang kecil-kecilnya juga banyak sebetulnya yang saya bilang tadi, telat bayar atau tidak dibayar tadi gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana kita ke depan, investasi bukan banyak-banyakan uang investasi masuk, tapi bagaimana membangun kepastian supaya orang nyaman berkegiatan ekonomi di kota kita. Dengan leadership yang kuat, dengan birokrasi tata kelola profesional, dengan masyarakat yang produktif, dan lingkungan yang mendukung, asri dan mendukung. Oke, Pak Alwis, di Indonesia kan sudah ada Smart City ya? I see. Iya kan, ini kalau kita lihat Smart City di Indonesia, seberapa besar sih sudah mendorong pertumbuhan ekonomi? Ya kalau Smart City hanya hasilkan aplikasi kan berarti baru digital, belum cerdas. Nah di kita itu boro-boro untuk masuk, ada sih beberapa kota ya yang intinya kan gini, AI itu kan mengubah peta persaingan kota-kota untuk, jadi investor besok itu akan bertanya gini kan Mbak, apakah di sini itu tata ruangnya berbasis data atau tidak? Kan backbone-nya AI ataupun Smart City itu adalah, backbone-nya Smart City itu adalah database sebetulnya. Data itu udah jadi kayak mata uangnya gitu. Kemudian banjirnya itu udah diprediksi oleh AI, dimitigasi oleh artificial intelligence belum gitu. Atau kemacetannya dikelola dengan baik oleh digitalisasi atau database yang dikelola, kemudian AI memberikan solusi-solusi ataupun ya kepraktisan-kepraktisan yang kemudahan yang bisa digunakan dengan teknologi digital itu. Gitu. Apakah ini baru sekedar branding atau gimana? Bukan, justru di beberapa kota udah bergerak ke situ, tapi ada yang terseok-seok, ada yang terjebak dengan artificial dan fisik aja. Jadi ada tuh control centernya, roomnya banyak kamera-kamera biasanya itu di ruangan itu kan. Tapi itu belum terkapitalisasi menjadi suatu decision making yang bagus untuk suatu tindakan solusi gitu. Jadi intinya Smart City itu harusnya kota yang lambat mengadopsi AI ataupun digitalisasi tentu akan menjadi kota yang mahal untuk berbisnis ataupun berinvestasi nantinya. Oke, baik. Pak Alwis, saya penasaran ini, kalau menurut kacamata Anda siapa yang akan menang dalam persaingan ekonomi? Daerah kaya sumber daya alam
atau daerah yang cepat berinovasi, dan di mana nih posisi Indonesia saat ini? Dirimu pasti pengen menyebut kota ya? Nggak perlu. Nggak harus. Kalau menurut saya yang menang definisinya adalah mana yang mampu mengelola sumber daya alamnya, tapi mampu mengkapitalisasi kekuatan sumber daya manusianya, dan kedua-duanya penting. Tapi yang lebih penting di antara dua itu adalah bagaimana yang mampu membangun institusi yang profesional dan tata kelola yang baik. Karena kepastian akan ada di 3 hal tadi itu. Adapun SDA-nya, tapi leadership-nya tidak konsisten, percuma gitu. Apalagi kalau kelembagaannya lemah. Jadi yang pidato-pidatonya mungkin nanti kepala daerahnya kenceng gitu, tapi di bawahnya tidak mampu mengadopsi atau mengimplementasikan apa yang dimaksud. Yang penting kita harapkan semuanya merata begitu ya, dari Betul. inovasi dan maupun juga bisa mengembangkan sumber daya alamnya di tiap daerah. Di tiap daerah, Begitu ya? di tiap daerah. Di tiap daerah. Terima kasih Pak Alwis Rustam, Direktur Eksekutif Apexi, atas dialog kita pada pagi hari ini. Sama-sama Mbak Sehat Sofia. dan sukses selalu untuk Luar Anda. biasa. Saya kayak di sidang jadi. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, usaha jeda Nusantara Economic Update akan kembali dengan informasi mancanegara, jadi tetaplah Anda bersama kami.